Halo semuanya, welcome to The Grid bareng gua Rangga. Lagi nyari iPhone second budget itu sekitar 3 jutaan. Menurut gua ada dua iPhone yang layak dibeli buat saat ini, yaitu adalah iPhone SE 2020 kayak yang lagi gue pegang sekarang, dan satu lagi adalah iPhone X. Kira-kira worth it mana ya dengan harga sekitar 3 jutaan antara iPhone SE 2020 atau iPhone X? Yuk kita bahas. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dulu ke channel The Grid. Karena di channel ini kita bakal banyak ngomongin tentang gadget, desain, dan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga kita bakal upload video baru setiap minggunya. Oke? Lanjut ngebahas, pilih mana nih? Antara iPhone SE 2020 atau iPhone X? Oke, yang pertama dari desainnya dulu. iPhone SE 2020 ini gue nyebutnya masih menggunakan desain klasik, yaitu desain yang sama dengan ukuran sama yang dipakai dari mulai iPhone 6 sampai ke iPhone 8. Masih kurang lebih shape-nya sama, ukurannya juga sama antara iPhone 6, iPhone 7, iPhone 8, iPhone SE 2020, iPhone SE 2022 tuh ukurannya semuanya sama. Kemudian model bentuk depannya, desainnya juga masih sama, yaitu masih menggunakan tipe desain yang menggunakan bezel atas bawah yang cukup tebal kayak ini, dan masih ada Touch ID di bagian bawah. Nah, untuk desain kayak gini, menurut gue, sebenarnya di tahun, kalau beli sekarang kan, kemungkinan besar makanya buat tahun depan ya, 2023 ya. Menurut gue kayaknya desain kayak gini udah hampir waktunya untuk stop nih, untuk berakhir. Karena buktinya di iPhone SE 2022 yang bentuknya masih sama persis kayak gini, itu katanya penjualannya kurang laku ya. Jadinya kayaknya mungkin sih menurut gue desain kayak gini nggak akan dilanjutkan lagi, or at least nggak akan dipakai lagi untuk desain iPhone SE terbaru. Ini gue aja ya, perkiraan gue aja ya. Jadi akan stop di iPhone SE 2022. Tapi kalau untuk penggunaan sih sebenarnya masih nyaman-nyaman aja desain klasik kayak iPhone SE 2020 ini. Cuma ya minusnya adalah layarnya jadi lebih kecil aja ya untuk konten gitu. Sementara kalau untuk iPhone X sendiri, dia desainnya itu udah pakai desain yang gue nyebutnya sebagai modern iPhone design, yaitu iPhone dengan layar hampir full screen dengan Retina display dan punya notch yang ada Face ID-nya. Itu desain itu sampai sekarang, sampai iPhone 13 sih sebenarnya. iPhone 13 series itu masih dipakai. Baru berganti di iPhone 14 Pro dan iPhone 14 Pro Max yang pakai Dynamic Island. Tapi secara desain masih belum ketinggalan desainnya untuk dipakai sampai ke tahun-tahun depan. Kemudian untuk performanya, di sini kita bahas chipsetnya dulu ya. Untuk iPhone SE 2020 ini menggunakan chipset Apple A13 Bionic, yaitu chipset yang sama yang digunakan di iPhone 11 series. Chipset A13 Bionic ini menurut gue masih cukup oke sampai sekarang, nggak ada masalah. Kemudian kan keluaran tahun 2020 ya kalau nggak salah. iPhone SE 2020 pasti keluar tahun 2020. Nah, chipset A13 Bionic itu karena masih dapat support yang cukup panjang, jadinya update software-nya juga masih akan cukup lama lah, kurang lebih. Apple itu biasanya support software update sampai sekitar 5-6 tahun semenjak device-nya keluar. Contoh berarti iPhone SE 2020 keluar tahun 2020. Kemungkinan besar masih akan support software update, dapat iOS terbaru tuh sampai tahun 2025, paling lambat 2026. Ini perkiraannya, tapi biasanya polanya akan seperti itu. Nah, sementara kalau iPhone X keluaran tahun 2018 ya. 2018 kalau nggak salah. Nah, dia menggunakan chipset A11 atau A11 Bionic. Chipset ini udah cukup lama. A11 Bionic secara performa mungkin masih cukup lah, udah nggak terlalu oke untuk sekarang, masih cukup lah. Tapi sayangnya support software update-nya pasti akan nggak selama iPhone SE 2020 karena keluar tahun 2018. Hitunglah sekitar 5 tahun support software update-nya, berarti sekitar tahun 2023, 2024 paling lambat itu software update-nya udah akan selesai. Nah, jadinya udah tinggal 1 atau 2 tahun lagi lah umur software update-nya sampai dapat iOS terbaru. Abis itu udah nggak akan disupport lagi. Oke, untuk baterainya sendiri, untuk iPhone SE 2020 ini tergolong kecil, kalau nggak mau dibilang kecil banget ya. Baterainya itu punya ukuran sebesar 1821 mAh.
untuk standar tahun 2022, menurut gue ini udah termasuk kecil banget ukuran baterainya. Sementara kalau iPhone X itu sekitar 2716 mAh kalau nggak salah. Biarpun iPhone X itu punya baterai yang lebih besar, tapi dalam prakteknya, seingat gue waktu itu gue pakai iPhone X juga, sama aja borosnya. Sama aja borosnya antara iPhone SE 2020 sama iPhone X. Jadinya ya kalau di masalah baterai ini, menurut gue seri lah ya. Pilih yang mana aja bakalan sama-sama boros baterainya. Dan yang terakhir adalah kameranya. Kalau iPhone SE 2020 ini, untuk kamera belakangnya cuma punya satu kamera aja, 12 megapiksel kalau nggak salah. Sementara iPhone X itu punya dua kamera, ada lensa telenya. Untuk hasilnya sendiri, karena gue udah nggak punya iPhone X ya sekarang, jadinya gue nggak bisa bandingin secara langsung. Tapi kalau mau lihat hasil fotonya, nanti gue masukin link videonya untuk iPhone SE 2020 reviewnya, nanti bisa langsung dilihat sekalian hasil fotonya. Sama yang iPhone X ini juga nanti akan gue kasih link videonya. Bisa langsung dilihat aja kira-kira hasil videonya, foto dan videonya gimana. Tapi kalau sepengamatan gue dari hasil fotonya kayaknya nggak beda jauh, tapi mungkin akan tetap lebih unggul iPhone X karena masih punya lensa tele ya. Jadinya lebih banyak option kameranya. Tapi lensa dari iPhone SE 2020 ini sendiri menurut gue masih cukup untuk pemakaian sehari-hari aja. Cuman ya nggak ada pilihan ini aja, nggak ada pilihan lensa lain aja, jadinya cuma pakai single kamera doang nih yang kayak di belakang gini. Oke, itu kira-kira perbedaan antara iPhone SE 2020 sama iPhone X. Dengan budget sekitar 3 jutaan, terakhir gue cek ya di marketplace itu harganya hampir sama, sekitar 31, 32, beda tipis banget lah. Sampai 33 untuk ukuran yang sama, 64 GB. Kemudian menurut gue antara dua iPhone tersebut, iPhone SE 2020 dan iPhone X, tinggal pilih aja. Kalau emang nyari performa, kayaknya akan masih lebih bagus iPhone SE 2020 karena pakai chipset Apple A13 Bionic. Sementara sisanya kalau mau nyari gaya atau mau nyari layar besar, layar yang lebih bagus dan lain-lain, tetap lebih oke di iPhone X. Jadi emang masalah pilihan aja, mau lebih nyari performa atau mau nyari gaya gitu. iPhone X biarpun udah keluaran hampir 5 tahun, secara desain menurut gue masih bagus buat dipegang gitu, masih premiumnya tuh masih kelihatan gitu iPhone X. Sementara kalau iPhone SE 2020 kalau emang buat gaya gitu, buat style, kayaknya udah jadul banget nih, modelnya udah kayak gini, masih kayak gini, bukan udah kayak gini. Cuman kalau mau nyari performa, dia pakai chipset Apple A13 Bionic, mungkin dengan harga 3 jutaan iPhone SE 2020 bisa lebih dipertimbangkan. Oke, sekian video dari The Grid. Like videonya kalau emang suka, kemudian subscribe ke channel The Grid juga, dan follow Instagram kita di thegrid.co.id. The Grid sign out. Bye.